bayinya lahir, tanamkan di diri kita bahwa menyusui itu adalah fitrah. Ya, menyusui itu adalah fitrah dan insya Allah apa yang sudah dipersiapkan sama Allah itu sudah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, alhamdulillah saya Dara senang sekali bisa menyapa Mitra JC di pagi hari ini di Jumat yang penuh berkah insya Allah. Dan tentunya hari ini Dara akan membahas seputar ASI ya. Dan tentunya juga sudah hadir bersama Dara Bidan Indah Maulana, Sarjana Terapan Kebidanan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dan izinkan Dara untuk menyapa Bidan Indah. Assalamualaikum Bidan Indah. Waalaikumsalam Kak Dara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Semangat insya Allah dong. Kan ini hari ASI sedunia. Iya benar ya, hari ASI sedunia. Pas banget dong momennya kita bahas tentang ASI. Ya langsung aja nih Bidan Indah. Kita akan bahas tentang ASI hadiah terbaik untuk si buah hati. Kenapa sih dikatakan seperti itu? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena ASI itu kandungannya luar biasa. Allah itu menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa sudah disiapkan untuk anak-anak kita. Jadi ASI itu mengandung 200 zat bergizi, zat vitamin. Di situ ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Juga ada kekebalan daya tahan tubuh namanya antibodi. Dan itu tidak ada di merek susu di dunia manapun. Hanya ada di ASI. Makanya kenapa ASI itu terbaik, hadiah terbaik untuk bayi kita. Seperti itu. Nah, emang sih sebenarnya semua ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk si buah hati ya. Tapi persoalannya nih Bidan Indah, dalam proses memberikan yang terbaik itu dalam hal ini ASI ada beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi. Contohnya seperti apa yang biasa dihadapi itu biasanya apa aja sih Bidan? Ya, pastinya setiap sesuatu pasti ada kendalanya ya Mbak. Sama proses menyusui juga pasti ada kendalanya. Pertama itu seperti mitos dari keluarga yang bilang kalau duh jangan kasih ASI nanti payudaranya kendur, jangan kasih ASI nanti nggak cukup, anaknya cengeng, rewel gitu kan. Pertama itu dari lingkungan adalah mitos. Terus yang kedua adalah kepercayaan diri ibu yang merasa bahwa kayaknya anakku nangis mulu, ASInya nggak cukup deh. Nah itu rasa percaya diri si ibu juga sangat mempengaruhi keberhasilan ASI. Terus yang kedua dukungan dari keluarga, contohnya dari suami. Suami pulang, udahlah aku udah capek, nggak mau ngerjain, nggak mau bantuin gitu. Sementara kita juga sambil nyusuin, pekerjaan rumah tangga juga. Nah itu jadi kelelahan fisik. Dimana ibu menyusui itu harus happy, harus sehat badannya, harus nggak boleh kecapean, harus kalau ibunya happy, ASInya insya Allah melimpah. Gitu. Padahal kalau kita lihat sederhana ya cuma nyusui doang ya. Betul, gitu ya. tapi kendalanya memang banyak. Itu yang bikin mungkin beberapa ibu sulit ya, mungkin bukan sulit, kadang karena kepercayaan diri itu yang bilang ASI saya sedikit. Gitu. Mungkin ada juga faktor dari payudaranya sendiri. Ada bentuk payudara kan macam-macam ya. Ada yang putingnya terbenam, tuh. Ada yang putingnya kecil, jadi tidak bisa untuk bayinya menghisap. Ada juga seperti itu. Jadi kelainan dari si faktor ibunya juga. Nah biasanya nih kadang kita melihat ibu yang new mom terutama ya, betul. Karena nggak punya pengalaman gitu ya tadi, memang harus ada support system ya Bidan. Betul, support system itu penting Bu untuk maaf Kak Dara. Support system itu sangat penting buat ibu menyusui karena itu dukungan ASI itu bukan hanya dari keluarga tapi dari lingkungan. Seperti mungkin kalau sekarang udah banyak pojok menyusui ya Bu. Nah kalau dulu mungkin kita agak risih ya kalau untuk menyusui di ruang umum, di kendaraan. Kalau sekarang sudah di tempat-tempat juga sudah ada pojok menyusui. Kemudian untuk ibu yang bekerja itu disediakan juga ruang menyusui. Terus ada kulkas khusus untuk ASInya juga. Kemudian sekarang tersedia banyak cooler bag ya. Jadi kalau kita mau pergi-pergi atau mau sambil kerja naruh simpen ASI bisa di cooler bag. Jadi
Alhamdulillah fasilitas dari pemerintah juga kan sudah cukup memadai ya di mana-mana, jadinya sangat mendukung untuk ASI seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalkan Bunda mau menyusui itu baik ibu bekerja atau apa tetap bisa untuk memberikan ASI buat bayinya. Nggak ada halangan ya. Harusnya tidak ada halangan. Nah, berbicara tentang ASI, tadi mungkin sedikit manfaat untuk si bayi adalah kekebalan. Betul, kekebalan. Selain itu apa Bu Bidan? Di hari pertama sampai hari keempat ya. Jadi kalau yang biasanya keluhan awal-awal pertama ibu baru melahirkan itu, hari pertama hari keempat bilang itu ASI-nya belum keluar. Iya. Ya, padahal kalau kita pencet mungkin ya ada warna kuning. Jadi saat itu yang keluar adalah kolestrum, bukan ASI yang warna putih yang biasa kita lihat ya. Karena hari pertama sampai hari keempat itu yang keluar namanya zatnya kolestrum. Kolestrum itu isinya adalah antibodi, ada IgG, ada imunoglobulin di situ. Itu adalah yang penting untuk daya tahan tubuh, dan keluarnya hanya pada hari pertama sampai hari keempat. Jadi luar biasa, makanya diutamakan kenapa IMD itu setelah bayi lahir kita ada proses namanya IMD. Itu bayinya langsung diletakkan di dada ibu, kemudian dia akan mencari puting sambil dia nempelkan kulit ibu dengan kulit bayi, jadi dia hangat, mendapatkan kehangatan dari kulit ibu, kemudian sambil mencari ASI. Dari proses IMD itu berlanjut nanti, jadi dia belajar menghisap, kemudian nanti berlanjut sampai keluar kolestrumnya itu. Gitu. Jadi bukan tidak ada ASI-nya, ada, tapi memang yang keluar saat itu tidak banyak. Kolestrum itu hanya sedikit, paling setetes 2 tetes, tapi itu cukup, sangat cukup untuk bayi. Lambung bayi itu hanya sebesar biji kelereng, Mbak. Jadi tidak perlu untuk memasukkan banyak cairan atau banyak makanan atau banyak minuman. Kalau bayangkan biji kelereng, kemudian ibu paksa dengan pemberian susu formula ya, susu formula yang mungkin 30 sampai 60 cc, itu lambung bayi akan melar. Artinya apa? Setiap nanti ibu kasih lagi dia akan rewel karena sudah terbiasa lambungnya itu sudah tidak lagi seperti ciptaan dari Allah yang pertama yaitu sebiji kelereng. Jadi ASI itu menyesuaikan kebutuhan si bayi. Memang saat itu bayi belum butuh banyak, karena itu sudah dipersiapkan. Makanya ASI itu sesuai dengan usia si bayi. Kenapa kalau susu formula itu usia 1 tahun beda, usia 2 tahun beda, usia 3 tahun beda. Kenapa ASI enggak? Mau setahun 2 tahun itu aja. Ya itu. Nah, karena ASI itu sudah menyesuaikan dengan lambung si bayi, menyesuaikan dengan usia si bayi, jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Praktis, benar. Simple, enggak repot, higienis. nggak repot. Nah, itu tentang manfaat ASI untuk si kecil. Ya. Ada nggak sih manfaat ASI atau manfaat menyusui bagi si ibunya? Karena si ibu, kadang, iya tadi disebut di awal, iya. Bidan Indah mengatakan bahwa nanti payudaranya kendur. Nah, itu mitos yang harusnya ya, harusnya sih sudah tidak ada ya seperti itu. Cuman saya dengar masih banyak ya yang di luar sana mitos-mitos seperti itu ya. Jadi untuk si ibu justru menyusui itu adalah mengurangi angka kejadian CA payudara. Justru angka CA payudara tertinggi adalah pada ibu-ibu yang tidak menyusui. Gitu. Kenapa? Karena salurannya yang tadinya memang harusnya ada terbuka, ini selalu tertutup kan, seperti itu. Jadi resiko untuk CA mamai bagi ibu menyusui itu sangat kecil. Terus kemudian juga untuk ibu yang baru melahirkan, itu mencegah perdarahan. Kenapa? Karena mungkin kalau Kak Dara menyusui ya, itu waktu awal terasa mules di perut. Nah, benar. Karena dia proses mengecilkan si rahim lagi. Gitu. Jadi yang tadinya rahimnya membesar karena hisapan dari si bayi, kemudian merangsang kontraksi, rahimnya jadi mengecil lagi, kembali ke bentuk seperti normal lagi. Seperti itu. Jadi mengurangi perdarahan, kemudian mencegah CA mamai, tumor mamai, penyakit kelainan dari payudara. Terus kemudian untuk si ibu juga satu nggak repot ya. Jadi kalau untuk bangun bayi nangis malam, ibu nggak harus jalan dulu ke dapur bikin susu, jadi tinggal buka langsung susuin. Bener-bener nggak simple ya, jadinya simple.
Nah, terkait tadi udah manfaat ibu, manfaat menyusui bagi ibu sudah ada gitu ya, sudah dapat edukasinya Mitra Jessi, manfaat untuk si bayi tentunya juga lebih banyak lagi. Nah, gimana cara, karena kan ketika kita menyusui ada ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh ibu baru ya, new mom, atau bahkan ibu yang sudah melahirkan anak lebih dari satu, itu ketika menyusui itu kembali awal lagi gitu ya. Karena adaptasinya berbeda-beda ya. Iya. Kadang ada yang ini bisa langsung menghisap, anak yang satunya kok agak susah ya. Nah itu. Jadi gini Mam, gini Kak Dara. Jadi untuk proses menyusui ya, pertama yakin dulu bahwa sebagai seorang ibu fitrah kita adalah menyusui gitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga ada ya, di surat Al-Baqarah ayat 233. Maka percaya diri dulu dari diri kita, saya yakin ASI saya banyak, anak saya sehat. Tanamkan itu dulu. Satu. Supaya kita juga yakin bahwa anak kita itu bisa. Saya yakin anak saya sehat, bayi saya sehat, ASI saya banyak. Karena dari sini juga kan. Kalau kita udah bilang ASI saya sedikit, ASI saya kurang. Udah kurang jadinya. Nah, ya. Jadi kalau mindsetnya dirubah dulu. ASI saya banyak, anak saya sehat, anak saya cukup ASInya. Kemudian proses menyusui sekarang. Proses menyusui itu berbeda, mungkin seperti yang saya bilang tadi, bentuk putih. Itu ada solusinya, bisa dengan perawatan payudara. Jadi perawatan payudara atau breast care ya namanya, itu tidak hanya dilakukan pada saat bayi sudah lahir. Jadi bisa dipersiapkan dari kehamilan. Dari kehamilan. Betul, dari usia kandungan sudah masuk 9 bulan itu sudah bisa dibersihkan putingnya. Kemudian bisa dilakukan pijatan-pijatan untuk mengeluarkan si putingnya. Jadi pada saat nanti bayinya lahir, payudaranya sudah siap. Jadi disiapkannya bukan setelah melahirkan, kalau bisa dari hamil. Dari hamil sudah aterem ya. Karena pijatan payudara atau pembersihan puting takutnya khawatirnya kan bikin mules. Jadi kalau usia kandungannya sudah 9 bulan, cukup bulan, kita bisa lakukan perawatan payudara atau breast care namanya. Jadi untuk persiapan menyusui. Kemudian pada saat bayinya lahir. Nah, ingat Mam, pertama bayi itu sama seperti kita belajar. Jadi ibu belajar, bayi juga belajar sama. Bayi sudah bisa menghisap saja itu sudah luar biasa. Dia sudah menghisap dengan kuat, itu sudah cukup buat si dedek bayi. Karena kenapa? Ini tidak ada di dalam perut, betul kan? Jadi dia tidak belajar di dalam perut, justru dia belajar saat sudah di luar. Makanya kenapa hisapan bayi yang pertama itu yang lebih penting. Satu, karena kalau bayinya sudah pintar menghisapnya, jangan pikirkan ASINya, pasti keluar. Sekarang kayak Kak Dara, minum botol kosong mau nggak? Nggak mau dia. Nggak mau. Sama si dede bayi juga kalau dia menghisap itu nggak ada isinya, pasti dilepas. Nangis kan? Karena dia dibohongin dong. Oh, gue isep capek-capek nggak ada yang keluar nih. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia kuat, kemudian lama, artinya ada. Tapi memang tidak banyak. Karena seperti yang saya bilang tadi, lambung bayi itu menyesuaikan. ASI bayi itu menyesuaikan dengan si lambung bayi. Jadi tidak usah khawatir ASINya kurang, selama dedeknya mau menghisap, dedeknya menghisap kuat, menghisap lama, pasti ada yang keluar. Oke. Tapi di hari pertama, bukan hari pertama, di minggu pertama kelahiran anak, itu biasanya anak kan rewel tuh. Nangis terus disusuin sama iya tapi tetap nangis. Nah, itu biasanya keluarga udah itu mah anaknya lapar, kasih susu aja. Padahal bayi nangis itu banyak faktor ya. Bisa dilihat pampasnya, mungkin dia pup, mungkin dia atau mungkin dia BAB, BAK kan. Bisa bikin nggak nyaman bayinya kan. Terus kemudian lingkungan, apakah dia kedinginan atau kepanasan gitu. Terus ada bayi yang maunya digendong karena dia maunya dipeluk, karena di dalam perut dia hangat kan. Dia maunya digendong, dia maunya dipeluk. Jadi kalau dibilang bayi itu bau tangan, sebenarnya bukan bau tangan. Tapi karena memang dia di dalam perut itu udah hangat, dibawa kemana-mana sama mamah kan. Jadi begitu di luar, dia nggak mau tuh cuma ditaruh aja, digeletakin, maunya tetap dipeluk, disentuh sama mamanya, digendong sama mamanya. Karena sudah terbiasa di perut dibawa kemana-mana. Iya benar. Jadi bukan karena bawa tangan. Bukan. Jadi banyak faktor kenapa bayi rewel, bukan cuma karena kurang menyusui atau ASINya sedikit. Tuh. Tapi kalau dia mau menghisap, artinya ada.
memang menyesuaikan. Jadi tidak perlu khawatir ASINya kurang. Oke. Jadi nggak ada kekhawatiran ya. Kembali lagi ke tadi mindset ya, mindset. Ibu makan tidak boleh ada pantangan. Selama tidak ada alergi makanan, apapun makan boleh. Kalau dibilang nanti kalau makan es bayinya pilek, nah gimana itu? Itu mitos juga kan. Makan es bayinya pilek, nyambungnya dari mana kan itu? Kecuali kalau makan es ibunya pilek, mungkin. Kemudian anaknya ikut pilek, nah gitu ya. Jadi bukan logikanya karena di situ, bukan dari es. Sama kayak waktu hamil juga jangan minum es, nanti bayinya cepet gede gitu. Kata bidan yang tempat saya ini, gimana nyambungnya esnya itu nyelarinya ke lambung bukan ke rahim gitu. Kecuali esnya mungkin manis ya kan, itu kandungan gulanya. Kalau untuk ibu hamil kita kurangi. Kalau es air putih biasa, kemudian es batunya kita bikin sendiri, memang enak ya Bu kalau panas-panas gitu. Apalagi lagi hamil, seger banget. Lagi hamil kan gerah mulu ya. Udaranya apalagi panas. Nah, itu emang enak pakai es batu. Nah, tapi usahakan jangan yang manis. Kenapa? Manis kandungan gulanya itu tinggi. Ibu hamil yang kandungan gulanya tinggi bisa beresiko diabetes atau namanya diabetes DMG gestasional atau diabetes dalam kehamilan. Itu yang dikhawatirkan bayinya besar. Jadi bukan karena esnya, tapi karena gulanya. Karena gulanya. Ya. Tapi kalau ibunya minumnya air putih biasa yang es, ya nggak apa-apa. Nggak mengaruh ya. Nggak bikin bayinya besar gitu. Gulanya yang membuat bayinya itu besar karena khawatir ibunya diabetes, kemudian bayinya pastinya besar. Karena kandungan gula yang ibu meningkat ke bayi lewat plasenta, jadi membuat bayinya besar. Itu. Nah, berkaitan tadi makanan tadi. Kalau itu mungkin es ya. Ada lagi Bu Widan, makanan pedas. Ya. Jangan makan yang pedas-pedas nanti. Bayinya mencret ya. Mitos lagi ya Bu ya. Nah, bayi mencret nih. Kenapa makan pedas bayi mencret? Satu sama, kalau makan pedas kan yang makan ibunya. Kemudian kalau ibunya diare. Kebersihan ibunya, misal dia habis dari kamar mandi, nggak cuci tangan, langsung ngasih ASI ke bayinya dipegang. Nah, itu yang bikin bayinya ikut diare, khawatirnya. Jadi bukan karena makan pedas langsung bayinya yang diare, enggak. Ibunya dulu pasti yang diare, kemudian hygiene-nya atau kebersihan ibunya tidak dijaga, tidak dari kamar mandi, habis BAB, tidak cuci tangan, kemudian langsung menyusui bayinya. Itu yang bisa ikut bayinya diare gitu. Jadi mitos ya. Makan apa aja yang bikin happy makan ya. Apa aja yang bikin happy. Asal ya itu ibunya kesehatannya juga harus dijaga. Kalau ibunya pilek, bayinya pilek. Karena kenapa? Kan bayi deketnya sama mamahnya terus, gimana? Kecuali kalau ibunya mau pakai masker. Interaksi langsung nah, gitu ya. Ibunya pakai masker terus setiap kena deket bayinya atau mau nyusui bayinya, ibunya pakai masker. Kemudian sebelum memberikan ASI cuci tangan terlebih dahulu. Oke. Jadi yang bikin mitos itu adalah kalau ibunya yang terkena, maka bayinya juga ikut. Tapi kalau ibunya sehat, bayinya juga sehat. Jadi nggak ngaruh ya. Lagi-lagi mitos. Nah, itu mitosnya memang ibu menyusui itu banyak ya. Iya, jadi memang kita tuh perlu ada ilmu ya, Bu Bidan. Ilmunya bukan hanya sekedar ibu menyusui nggak perlu ilmu. Justru ketika ibu menyusui harus banyak ilmunya. Karena Mitra Jesi ini pengalaman dari waktu anak pertama itu gagal. Gagal mengasih. Kenapa Kak? Karena waktu itu karena belum ada pengalaman, terus tadi support system yang kurang. Jadi biasanya dari omanya, dari neneknya, kakeknya, biasanya lebih sayang ke cucu ya dibanding ke anak kan. Kesian nangis mulu, lapar itu. Nah, sampai seminggu kan nangis terus anaknya. Akhirnya karena kita juga nggak ada ilmu yang memadai gitu ya, namanya new mom kan. Akhirnya pas hamil kedua udah ditanamkan tuh Mitra Jesi di dalam mindset bahwa insya Allah anak ini bisa full ASI. Alhamdulillah 2 tahun baru lepas ASI. Luar biasa. Luar biasa, semangat. Doakan Mitra Jesi untuk yang ketiga juga lolos ASI. Amin, insya Allah. Nah, untuk kelainan-kelainan tadi ya, untuk masalah menyusui. Kalau ibu memang ada masalah, misalkan kadang kita suka gini ya, di tengah-tengah awal menyusui ASI lancar,
sampai bisa nyimpen berapa kulkas gitu kan. Tiba-tiba mungkin ibu banyak kerjaan, banyak pikiran atau capek, ASINya berkurang. Nah, itu bisa kita ada namanya pijat laktasi atau pijat oksitosin. Pijat laktasi itu bisa dikerjakan. Betul, pijat oksitosin atau pijat laktasi mungkin di YouTube atau di itu kan banyak ya, bisa dibantu oleh Pak Su nih, Pak suami. Nah, inilah perannya ayah menyusui. Ya, jadi bukan bapak itu ayah itu bukan siaga pada saat hamil aja. Tapi saat menyusui pun juga. Jadi nanti bisa minta, Pak tolong pijat laktasi, nanti bisa lihat caranya di YouTube, atau kalaupun memang mau pakai jasa profesional, ada jasa home care, bidan-bidan home care, atau mungkin di Rumah Sakit Islam Sukapura juga ada namanya klinik laktasi. Oh, di Rumah Sakit Islam Sukapura juga ada. Iya, jadi untuk ibu-ibu yang punya kendala untuk menyusui, atau kayaknya bayi saya ngisepnya nggak kuat, kayaknya bayi saya kebanyakan tidur nih, kayaknya bayi saya belum pintar, atau posisinya kayaknya saya salah, kok bayinya nangis terus, bisa karena posisinya. Kadang kalau bayi itu kalau nggak nyaman ya posisinya pasti rewel ya, kayak nyusuin saya sering lihat gini, jadi bayinya yang nengok ke sana, ini puting ibunya, tapi bayinya yang nengok, tapi badannya begini. Kalau kita sendiri minum posisi begitu enak nggak? Nggak enak kan, pasti iya, lehernya begini sambil minum gitu kan juga nggak enak kan. Nah itu kadang posisinya yang ayo kita ajarin posisi menyusui yang benar. Jadi perut ibu sama perut dedek itu nempel, nggak usah takut miringin aja. Jadi nempel, jadi satu garis lurus, satu tangan, itu yang bikin posisi dedek juga nyaman. Sama kayak kita kalau minum enak begini kan dibanding begini. Iya. Nah kalau untuk mungkin ada mitra Jessi yang ingin juga konsul atau ke laktasi ke bidan ke Rumah Sakit Islam Sukapura. Ada jadwalnya nggak? Biasanya gini, karena kan itu tidak selalu ada ya, jadi bikin perjanjian saja tidak apa-apa. Nanti via WA, ada WA rumah sakit ya, untuk pendaftaran kapan bisa untuk klinik menyusui. Nanti dilakukannya di klinik Prima. Oh, di klinik Prima. Betul, di klinik Prima. Tempatnya nyaman. Ya harus ya, memang karena ibunya harus nyaman ya, harus bersih. Jadi di sana konsultasi dengan konselor laktasi. Kita punya beberapa konselor laktasi. Kemudian nanti akan banyak pelajaran di situ, edukasi menyusui, teknik-teknik menyusui. Karena teknik menyusui ternyata bukan cuman hanya ditempel doang aja, apalagi untuk bayi kembar. Aduh. Masya Allah itu bayi kembar. Satu aja luar biasa riwahnya gitu. Kalau bayi kembar satu nangis minta susu lagi nyusui, satunya nangis minta susu juga. Nah, itu juga ada tekniknya. Gimana caranya biar kita bisa menyusui dua payudara dengan dua bayi. Oke. Nah, terkait tadi ya sudah mitra Jessi sudah dipaparkan oleh Bidan Indah bahwasannya memang makan apa aja ya yang selama nggak ada pantangan aja, selama nggak ada alergi. Maksudnya pantangan tuh alergi. Kan misalnya kayak saya alergi udang, maka ya udah jangan makan udang, ganti dengan ikan, ganti dengan ayam, ganti dengan daging, proteinnya diganti. Kalau ibu nggak ada alergi makan aja. Oh, nggak ada alergi makan aja ya. Bikin happy kan? Bikin happy, nasi padang, hayu, pakai rendang gitu ya. Terus kalau mau penambah ASI boleh penambah ASI. Nah, bicara penambah ASI itu sekarang mereknya sudah luar biasa banyak. ASI booster ya. Macam-macam kan ada namanya saripati, daun katuk, ya kan, pelancar ASI, segala macam itu banyak. Kuncinya satu, suplemen itu adalah untuk si ibu, tapi tetap yang menghisap adalah si dede. Jadi meskipun ibu minum itu, tapi kalau bayinya nggak ngisep, sama seperti keran Kak, kalau nggak diputer airnya nggak akan keluar. Ini pun sama, menyusui juga sama. Kalau nggak dihisap si dede, maka ASINya nggak akan keluar. Jadi makin sering bayinya menghisap, makin sering nyusuin, ASINya makin banyak, makin lancar. Atau mungkin buat ibu bekerja ya, mungkin dibantu dengan pumping gitu ya. Alhamdulillah saya 2 eksklusif, bahkan satunya sampai 1 tahun sama 2 tahun. Yang 1 tahun itu karena kendala COVID ya, waktu itu saya sempat isolasi, jadi tidak bertemu langsung dengan bayi di usia 1 tahun. Akhirnya
Ya sudah, saya menyerah, untung sudah 1 tahun. Kalau yang ini 2 tahun, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Tuh, jadi ibu bekerja bukan kendala. Makanya sekarang peraturan dari pemerintah juga kan di setiap instansi itu ada fasilitas untuk ibu menyusui. Gitu. Jadi untuk ibu menyusui sekarang itu pompa ASI udah berbagai macam jenisnya. Nggak cuman ya zaman dulu yang pakai balon ya, tapi sekarang kan udah yang elektrik, ya udah yang tinggal ditempel. Iya, sekarang tuh udah banyak banget macamnya. Terus kemudian juga ada tempat penyimpanan ASI-nya. Kita sekarang udah ada cooler bag yang ada ice bag-nya. Jadi itu cooler bag itu nggak usah khawatir Mam untuk penyimpanan ASI di situ. Karena itu bertahan sampai 24 jam. Jadi nggak akan rusak. Jadi kalau kita kerja berapa? 8 sampai 12 jam ya mungkin. Pompa di kantor, kemudian taruh kalau tidak ada fasilitas kulkas ya di kantor, taruh di cooler bag, kemudian kita bawa pulang, itu masih bagus, baru ditaruh di kulkas. Taruh di kulkas ya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, Bu Bidan, kadang kan ada ibu yang kulkasnya bukan khusus untuk ASI, nggak apa-apa. Dicampur dengan makanan yang bukan lain. Dicampur makanan ya, maksudnya kalau freezer itu kan beda ya. Di freezer itu kan kulkas itu ada yang 2 pintu, ada yang 1 pintu kan ya. Kalau untuk kulkas untuk menyimpan ASI, mungkin ya jangan taruh daging dulu di situ ya, atau mungkin misalkan mau taruh daging ya di bawahnya kan ada yang khusus chiller yang di bawah freezer itu, mungkin bisa taruh di situ untuk makanannya, untuk yang butuh yang beku, tapi atas untuk ASI, penuhin dulu untuk ASI gitu kan. Jadi caranya gini Mam, selesai pulang kerja kan kita bawa cooler bag, itu ditanggalin tanggal hari ini, itu taruh freezer yang paling dalam, kemudian yang di freezer yang sudah duluan yang mau dipakai itu kita taruh di kulkas bawah sebelum dikasih ke bayinya. Jadi jangan nanti direbus ya, itu malah zatnya hilang, nutrisinya hilang karena kena panas. Tapi kalau direndam dengan air hangat boleh, tapi diturunin dulu, kan awalnya beku nih di kulkas atas, turunin dulu ke kulkas bawah sampai dia mencair ya. Berarti sudah tidak beku, yang bukan freezer, makanan segala macam gitu misalnya. Ya, boleh, tapi kan hanya sementara untuk agar tidak terlalu beku gitu ya. Jadi taruh dulu di bawah sampai tidak beku, terus kemudian kalau mau dikasih ke bayinya, ibu khawatir itu masih dingin, boleh direndam. Sebenarnya air biasa pun cukup, nggak perlu air hangat, air biasa aja, tapi tidak air panas ya. Jangan air panas, jangan direbus tuh, karena nutrisinya udah hilang, vitaminnya hilang, apalagi di situ kan ada kandungan vitamin C-nya, itu tidak tahan sama panas. Jadi hanya cukup direndam aja. Direndam aja, pindahin ke botol atau ke gelas kalau memang disendokin kan. Sekarang tuh takut bayinya bingung puting, bisa pakai cup feeder atau pakai pipet atau pakai disendokin. Atau bisa kalau memang bayinya tidak bingung puting, ada yang sekarang kan botolnya sekarang seperti puting payudara juga ada ya kan. Ya, bisa seperti itu. Nah, terkait tadi ya, ada Dara tuh sering dengar ada hiperlaktasi. Nah, itu kan kalau hiperlaktasi katanya banyak ya ASI-nya. Yeah. Tapi kok justru malah seperti sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Oke. Hiperlaktasi mungkin memang ibunya ASI-nya kan banyak ya. Jadi kita pompa, kita taruh kulkas. Jadi kalau misal anak kita udah cukup nih 2 tahun, tapi persediaan masih banyak, boleh didonorkan ASI-nya. Justru itu membantu untuk di rumah sakit itu, kalau tidak salah seperti rumah sakit negeri itu menerima donor ASI. Karena bayi-bayi NICU itu kan, bayi NICU aja bagusnya dikasih ASI. Tapi kan tidak semua ibu dari bayi NICU itu ASI-nya keluar. Karena tidak dihisap dari awal oleh bayinya, maka ASI-nya juga pastinya susah ya. Kadang ada yang nggak keluar, kadang karena nggak ada hisapan langsung dari si bayi. Gitu. ASI-nya sedikit atau ASI-nya, nah itu dari donor ASI lah, bayi-bayi NICU, bayi-bayi sakit itu bisa dapat ASI. Nanti di situ dilihat ibunya yang mendonorkan ini, biasanya kita diperiksa waktu itu
kebetulan saya juga pengalaman pernah jadi donor ASI, diperiksa dulu apakah ada HIV, HBsAg, sifilis, diperiksa dulu. Kemudian jika sudah tidak ada, golongan darah saya apa, dicatat. Kemudian anak saya apa, anak saya perempuan atau laki-laki. Jadi nanti untuk pendonornya sesama jenis kelamin, betul. Jadi tidak khawatir nanti kalau disusuin sama bayi laki-laki. Nah itu. Gitu ya. Jadi si pendonor ini pada saat menyerahkan ASI donornya juga selain dicek labnya, ditanya bayinya apa jenis kelaminnya, kondisi ibunya bagaimana, jadi baru bisa mendonorkan ASInya. Gitu. Jadi hiperlaktasi tidak usah khawatir, justru mungkin itu karunia ya dari Allah ya. ASI kita banyak ya, Masya Allah, di yang lain ASInya sedikit, ini banyak, jadi kita bisa berbagi gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang membahayakan ya. Tapi begini, kalau misalkan itu tidak membuat nyaman untuk ibu ya, misalkan tapi nggak enak nih netes mulu atau gimana keluar terus, boleh konsultasi ke dokter. Yuk gitu. Jadi, kalau sudah membuat ibunya tidak nyaman, membuat pasiennya tidak confidence lagi, tidak ini, mendingan konsultasi ke dokter. Biasanya ada obat-obat hormonal supaya ASInya bisa tidak terlalu banyak gitu. Nah biasanya nih Bu Bian, ketika ibu menyusui itu biasanya ada banyak keluhan kayak gampang capek gitu ya, terus kaki kurang kesemutan gitu kan, kaki pegel-pegel gitu. Betul. Ada yang bilang katanya itu kekurangan vitamin kalsium ya. Nah itu sebenarnya mitos atau gimana? Sekarang gini, Bu, kalau nyusuin duduk, ya posisi duduk nih kayak saya, pasti kita gini. Nah, berapa lama nyusuin? Bisa sejam, 2 jam dengan posisi begini, atau kakinya ngegantung. Kesemutan udahannya terus pegel. Jadi posisi nyusuin bukan cuma nyaman buat bayi, nyaman buat ibu. Jadi kalau bisa ibunya juga nyaman, senderan boleh, tiduran boleh. Kalau tiduran hati-hati jangan ketiduran nanti. Nanti gitu ketiduran ya jadinya. Biasanya gitu sih. Jadi posisinya nyaman buat ibu. Kemudian kaki nggak boleh ngegantung. Itu yang bikin kakinya kesemutan, bahkan sampai ada yang bengkak ya. Aliran darahnya nggak lancar. Kalau bisa kaki disanggah, nempel sama ubin, atau boleh pakai dingklik tuh, atau penyangga kaki atau bangku kecil supaya kakinya bisa lurus. Nah, jadi nyaman banget ibunya sambil senderan, terus kakinya juga boleh dilurusin atau kakinya ada penopangnya, jadi nggak ngegantung. Nah, terus kalau pegel ya karena gini, kalau kita kayak Kak Darah kerja udah penuh nih, tapi kita belum sempat mompa, rasanya itu sampai ke belakang kan, sampai ke punggung, rasanya itu kayaknya berat. Tuh, pijat laktasi bisa jadi solusinya, pijat oksitosin. Karena kalau pijat oksitosin atau pijat laktasi yang dipijat punggungnya, bukan depannya. Depannya juga dipijat, tapi lebih fokusnya ke belakang, ke bagian belakang. Kenapa di bagian belakang? Karena kan posisinya Ya, depan. karena saluran ASI mulainya dari belakang, di sini. Ya betul. Jadi pakai ibu jari. Nah gitu. Jadi dari saluran ASI dari belakang, kemudian baru nanti kita ke depan. Ke depan pun hanya dilancarkan untuk bagian putingnya atau sampai ke areolanya aja, gitu. Tapi fokusnya di bagian belakang, saluran-salurannya di bagian belakang. Jadi banyak tahu nih tradisi. Kalau yang udah pernah ngerasain pijat oksitosin tahu pasti memang lebih banyak pijat di belakang. Kadang ibunya sampai ketiduran. Karena saking enaknya dipijat di belakang, posisinya kan begini ibunya, dan pijat punggungnya. Karena dari juga belum pernah, nanti insya Allah Dara pengen nyobain pijat. Ayo. Oke, nah terkait dengan apa tadi ya? Tadi kita udah bahas Mitra Jesi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh new mom ketika menyusui. Dan itu memang sudah harus dipersiapkan kata Bu Bidan dari sejak kehamilan. Bahkan kalau ngelihat sekarang tuh di medsos Bu Bidan ada yang hamil di trimester ketiga udah konsumsi ASI booster, betul. Tapi walaupun ada juga bidan yang mengatakan jangan karena khawatir nanti
si bayinya belum keluar, asinya udah ngucur. Nah itu khawatir kan bengkak kan. Nah pembengkakan payudara. Karena kenapa? Asinya udah keluar nih, udah banyak tapi si dede nggak ada. Kalau kita pompa itu bikin kontraksi. Tuh. Jadi memang kalau persiapannya itu lebih bagusnya ke persiapan payudaranya. Jadi breast care yang persiapan dibersihin putingnya, terus kemudian kalau memang ada kendala misalkan puting terbenam atau apa, bisa kita lakukan masase atau pijatan supaya putingnya itu maju. Jadi pada saat bayinya lahir payudaranya sudah bersih, kan enak ya kalau payudara sudah bersih. Kadang saya suka nemuin tuh Kak di beberapa ibu, jadi pas bayinya selesai nyusuin ininya hitam-hitam. Iya, jadi kayak ada kotoran hitam-hitamnya karena dari puting si ibunya yang belum dibersihin. Tuh. Dari kebersihan itu bukan hanya ketika dia menyusui ya, ketika sudah dipersiapkan, ketika menyusui juga sudah happy, udah nggak mikirin yang lain lagi gitu ya. Sudah ready lah, ibaratnya bayinya lahir ready, ayo. Jadi nggak PO lagi ya. Nggak, ntar dulu ya, ntar keburu nangis kejar. Kita sudah di menit ke-34 terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bu Bidan, sebelum kita tutup mungkin ada tips atau apa ya untuk ibu yang baru atau ibu yang ingin menyusui, yang mempersiapkan dirinya untuk menyusui, ada tipsnya nggak? Oke, tipsnya ya untuk ibu yang baru menyusui, misal saat ini bunda-bundanya lagi hamil, usia kehamilan udah 9 bulan, yuk lakukan perawatan payudara supaya pas bayinya keluar, bayinya lahir sudah siap. Kemudian yang kedua, pada saat bayinya lahir, tanamkan di diri kita bahwa menyusui itu adalah fitrah. Ya, menyusui itu adalah fitrah dan insya Allah apa yang sudah dipersiapkan sama Allah itu sudah yang terbaik. Gitu. Jadi yakin bahwa ASI saya banyak, anak saya sehat, ASI saya banyak, anak saya cukup. Tuh. Jadi begitu ibu menyusui, yakin aja ASInya banyak, ASInya banyak. Mindset itu yang kita tanamkan. Terus kemudian yang kedua, makanan apapun, kata yang dibilang ya mitos-mitos tadi ya. Yuk Bun, mulai sekarang jadi ibu happy. Jadi kalau kita happy, badan juga sehat. Nah, menyusui juga menyenangkan, bukan yang menyakitkan lagi. Ngelihat bayinya aja udah takut. Nah, tuh. Udah. Ya, apalagi kalau yang putingnya lecet, aduh udah mau nangis duluan. Padahal ya justru yang menyembuhkan ya si bayinya, gitu kan. Kalau bayi puting lecet itu karena perlekatannya yang tidak benar. Jadi bayinya hanya mengisapnya di ujung payudara, harusnya masuk semua. Itu yang bikin lecet. Jadi persiapan payudara itu yang seperti saya bilang. Dari awal kita persiapkan, kemudian pada saat bayi lahir mindsetnya dirubah, yuk ASI saya cukup, ASI saya banyak, anak saya sehat. Kemudian tidak ada pantang makanan, ibu harus happy supaya bayi happy. Dan untuk ayah, jangan lupa Anda ikut berperan. Bukan hanya pada saat hamil menjadi ayah siaga, tapi juga pada saat menyusui. Bantu pekerjaan rumah tangga, bantu ibu pijat laktasi, itu sudah cukup untuk membantu ibu merasa happy di saat menyusui. Oke, itu aja sih. Itu tadi tips dari Bidan Indah dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Semoga membawa manfaat dan buat mitra desi yang merasakan ini memberikan manfaat, tayangan ini boleh diulang-ulang lagi, dipelajari lagi, dan juga boleh di-share ke teman-teman atau kerabat mitra desi supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari tayangan ini. Jangan lupa mitra desi, insya Allah di waktu yang akan datang kita akan berinteraksi lagi dengan Rumah Sakit Islam Sukapura untuk bincang sehatnya, dan kita terus berkolaborasi dengan Rumah Sakit Islam Sukapura juga bersama JIC TV. Dan akhir kata, Dara dan Bidan Indah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.